Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran mengenai bagaimana membangun komunikasi yang produktif, ya, productive communication skills. Jadi dalam slide ini kita akan lanjutkan ya prinsip dasar komunikasi yang tadi sudah kita elaborasi dalam video sebelumnya. Jadi di dalam slide yang ada di depan layar Anda ini ya, saya menyampaikan dua prinsip berikutnya ya. Tadi sudah kita bahas 3 prinsip sebelumnya. Jadi di dalam prinsip yang ketiga ini adalah yang keempat ya, komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan. Ya. Jadi yang diterima mas, ya, bukan yang ingin Anda sampaikan. Ya. Jadi ketika Anda misalnya tadi ngusul keinginan Anda kan ingin bahwa gaji Anda bisa dinaikkan ya, gaji karyawan Anda, karyawan di perusahaan Anda usul kepada bos Anda, inginnya seperti itu. Pesannya inginnya seperti itu, tapi kemudian diterima oleh bos Anda, mungkin Anda ini cuman taunya minta naik gaji, kerjanya nggak bener, gitu loh misalnya ya. Kalau Anda menyampaikannya tidak dengan data yang valid, kalau Anda menyampaikannya dengan bahasa verbal yang mungkin alasannya itu tidak kuat, ya, mungkin hanya karena harga-harga naik, tidak dibarengi dengan data-data yang menunjukkan kalau gajinya tidak naik Pak, bos, banyak karyawan yang akan resign dan kalau resign kita akan kehilangan opportunity cost sekian miliar. Nah, itu kan lain mas. Jadi apa yang Anda ingin sampaikan itu diterima oleh bos Anda lain. Ya, karena mungkin persepsi dia sama persepsi Anda lain. Paradigma owner kan sama paradigma karyawan beda mas. Paradigma owner selalu mikirnya show me the money, show me the money. Bagaimana saya bisa menghemat uang, bagaimana saya bisa mendatangkan uang. Kalau Anda kan tadi hanya usul-usul saja, itu kan di mata owner meningkatkan biaya pegawai mas kalau gajinya naik. Kalau Anda tidak melengkapi dengan data-data tadi. Tapi kalau Anda menyampaikannya dengan data-data bahwa karyawannya resign, kita kehilangan sekian M karena penurunan produktivitas. Itu kan bahasa yang sesuai dengan bahasa owner mas. Ya paradigmanya owner itu kita pahami dan kemudian kita sampaikan dengan argumen-argumen yang bicaranya itu rupiah. Ya, kita bisa menghemat sekian M Pak. Kalau kita gajinya kita naikkan, kita justru bisa menghemat sekian N, ya, sekian M. Jadi itu mas ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu seringkali diterima oleh orang lain berbeda karena beda paradigma, beda mindset. Ya. Owner Anda bicaranya mengenai biaya, lalu Anda bicaranya mengenai bagaimana gajinya naik, gitu ya. Itu mas. Ya. Sama ketika Anda usul training, biaya training, mungkin manajer keuangan kan dia selalu disuruh menghemat mas ya, cost awareness. Manajer keuangan mungkin nggak usah lah training ini biaya saja. Itu kan bahasa orang keuangan mas, mindsetnya mindset finansial dan wajar. Mereka emang disuruh mengendalikan biaya. Kalau orang HRD mungkin disuruh membuang biaya ya, biaya pegawai, biaya asuransi, biaya training gitu loh mas. Tapi kalau Anda orang HRD-nya bisa menyampaikan dengan bahasa keuangan tadi ya, return on investment training itu sekian M loh. Setelah ikut training penjualan naik sekian loh. Setelah training defect rate-nya turun sekian loh. Dan defect rate turun itu kalau diterjemahkan dalam uang nilainya miliaran. Itu kan bahasa uang mas. Anda lebih bisa meyakinkan manajer keuangan. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu harus disampaikan dengan argumen yang kuat ya, dan memahami apa kebutuhan lawan bicara Anda, dalam hal ini atasan ya. Gitu loh mas ya. Sama ketika saya jualan konsultasi misalnya, itu ya saya menggunakan paradigma kliennya ya. Bagaimana konsultasi saya itu bisa memberikan solusi. Jadi saya tidak bicara mengenai keunggulan-keunggulan saja, ya itu tidak ada bunyinya. Tapi saya justru menggali problem mereka seperti apa problemnya, dan kemudian konsultasi saya bisa menyembuhkan problem itu, memberikan solusi. Itu adalah gaya bahasa yang mencoba memahami dari sudut pandang klien mas, bukan kita bicara kelebihan-kelebihan kita, gitu ya. Ya, jadi jangan seperti penjual kecap ya, bilang kecap nomor satu, itu nggak ada maknanya kalau kecap itu tidak bisa menyembuhkan problem klien gitu ya mas ya. Jadi itu mas ya. Nah kadang-kadang komunikasi yang
miskomunikasi juga terjadi karena salah misunderstanding ya, misunderstanding. Tadi saya sudah memberikan contoh yang sangat sederhana tapi powerful ya. Bagaimana ketika paman saya menyuruh saya untuk mengambil kaset Phil Collins, ya, penyanyi Phil Collins, saya datangnya ke apotek untuk membeli Phil Collins dan Phil KB gitu ya. Itu kan sesuatu yang simple ya. Jadi paman saya punya keinginan diambilkan kaset Phil Collins, yang saya terima adalah membeli pil di apotek gitu ya. Itu kan miskomunikasi mas teman-teman, miskomunikasi. Nah, miskomunikasi yang berikutnya ini juga fatal ini mas. Saya mau cerita kisah lagi yang dramatis nih mas. Pada tahun 1996 ada 2 pesawat mas ya di India sana, di India. Pesawat Saudi Arabian Air sama Kazakhstan Air. Nah, yang pilotnya Kazakhstan ini bahasa Inggrisnya tidak begitu fasih mas. Jadi ketika petugas menara udaranya di India mengatakan Anda menjauh dari kiri, ya, menjauh dari utara, bilangnya menjauh dari utara. Tapi sama pilotnya ini diterjemahkan mendekat ke utara, gitu. Menaranya bilang, please kamu menjauh, ya, menjauh, be far away from north, gitu ya, menjauh dari utara. Tapi sama pilotnya diterimanya, ini mas ya, si petugasnya bilangnya kamu menjauh dari utara. Karena di sebelah utara itu ada pesawat Saudi sedang mendekat, ya di atas ini mas, dua-duanya di atas sedang berhadapan-hadapan kayak gini mas. Ya, jadi kamu menjauh dari utara, disuruh ke sini mas. Ya, jadi dia ke sini ya, menjauh dari utara. Tapi sama pilotnya diterima mendekat ke utara, jadi makin mendekat ke pesawat Saudinya. Betul mas. Beberapa menit kemudian mereka tabrakan mas di udara. Tabrakan pesawat itu. Ya, hancur. Kalimat terakhir yang diucapkan pilot Saudi Arabianya adalah Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Kemudian crash. Di rekamannya itu terdengar kalimat Allahu Akbar dengan nyaring. Kemudian pesawatnya tabrakan di udara. Ya tidak ada yang selamat mas ya. Jadi pesawat Kazakhstannya sekitar 200 orang, ini sekitar 250 orang. Tabrakan di udara. Dalam satu tragedi yang paling mengerikan ya. Kok bisa pesawat tabrakan di udara? Yaitu simple karena pilotnya Kazakhstan Air menerima pesannya salah. Disuruh menjauh dari ke utara, bilangnya petugasnya kok dia menerjemahkannya, menerimanya suruh mendekat ke utara. Itu namanya miskomunikasi, mas. Miskomunikasi yang menyebabkan tragedi. 2 pesawat bertabrakan di udara dan menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk pilotnya. Jadi itu mas, ya miskomunikasi. Nah, yang berikutnya adalah komunikasi merupakan jalan 2 arah ya. Kita harus memberikan sebaik yang kita terima. Ya, jadi sama ini mas. Ya, jadi kita harus memberikan yang sebaik yang kita terima. Ya, kita memberikan informasi yang pas, memberikan informasi yang tepat, memberikan informasi yang kredibel. Sebaiknya kita juga mau menerima informasi dengan tangan terbuka, dengan open mind, ya, jangan judgement tadi ya, terlalu cepat mengambil kesimpulan, stereotype, prejudice gitu ya. Kita harus open mind juga mas, menerima informasi dari lawan bicara itu dengan tangan terbuka. Jangan ketika lawan bicara ngomong kita sudah tidak sabar untuk ngomong lagi gitu ya. Itu bisa membuat petaka mas. Jadi itulah mas ya, prinsip dasar komunikasi yang terakhir ya. Jadi sekali lagi ya, apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Cara kita memulai pembicaraan itu menentukan hasil komunikasi ya. The way you start your communication. Kemudian yang ketiga, cara kita menyampaikan pesan. The way you deliver your message itu selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami dan disetujui. Ya, jangan lupa bicara dengan data, dengan argumen yang kuat. Yang keempat, komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin Anda sampaikan. Anda selalu ngotot ingin menyampaikan A, tapi lawan bicara Anda menerjemahkannya B, ya tidak ketemu ya. Disconnect. Terjadi miskomunikasi. Terjadi karena tadi kita tidak memahami sudut pandang pembicara, tidak memahami kepentingan pembicara misalnya. Dan yang terakhir, komunikasi merupakan 2 arah mas, bukan monolog. Ya. Tapi dialog. Jadi kita harus memberikan sebaik apa yang kita terima. Itulah prinsip dasar komunikasi yang layak kita kenang.
yang layak kita praktekkan supaya kita bisa membangun produk komunikasi yang produktif, Mas. Demi masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan dalam video online berikutnya.